Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan anggaran 2025 baik untuk kementerian dan lembaga di pusat maupun juga pemerintah daerah. Kita lihat saudara datanya. Nah, salah satu yang terkena dampak dari efisiensi adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Anggaran Kementerian PU dipangkas hingga 73% dari sebelumnya 110,95 triliun rupiah, kemudian berkurang menjadi 29,77 triliun rupiah. Nah, karena pemangkasan anggaran itulah Kementerian PU ini tidak menganggarkan pembangunan jembatan gantung untuk akses masyarakat. Selain itu juga tidak ada anggaran perbaikan jalan. Sementara untuk pembangunan jalan tol dianggarkan sepanjang 13 km dan jalan nasional sepanjang 63 km. Lalu pertanyaannya, bagaimana dampak pemotongan anggaran ini bagi kepentingan masyarakat? Apalagi jalan merupakan hal yang sangat vital menggerakkan ekonomi warga. Kita akan bahas usai tayangan berikut. Jalan penghubung dua kecamatan di Kulon Progo, Yogyakarta sepanjang 3 km batal diperbaiki karena efisiensi anggaran. Padahal jalan Cerme Demangan ini seharusnya diperbaiki tahun ini setelah 10 tahun rusak berat. Jalan ini masuk kategori jalan kabupaten yang seharusnya diperbaiki dengan dana alokasi khusus 23 miliar rupiah. Perbaikan jalan ditunda setelah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPUPKP Kulon Progo menerima surat keputusan Menteri Keuangan terkait efisiensi. Untuk dana DAK khususnya di Kabupaten Kulon Progo itu yang kita tadinya senilai 23M, kita terdapat pemotongan yaitu sebesar 23M juga. Jadi sehingga sisa dari DAK 2025 sebesar 0 rupiah. Sehingga untuk penanganan jalan Cerme Demangan, Bojong Garowongan dan Sewu Galur tidak dapat ditangani semuanya. Kementerian PU tidak menganggarkan perbaikan jalan dampak efisiensi anggaran tahun 2025. Dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI, Menteri PU Dodi Hanggodo menyebut tak ada anggaran untuk jalan rusak. Total anggaran Kementerian PU setelah dipangkas menjadi 29 triliun rupiah, setelah sebelumnya dianggarkan 110 triliun rupiah. Perencanaan pembangunan flyover atau underpass dan terowongan sepanjang 242 meter, antara lain flyover Sudirman di Sumsel dan underpass Bitung di Banten. Pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 13 km, tol Serang Panimbang di Banten, tol akses Pelabuhan Patimban di Jabar. Tidak ada kegiatan pembangunan jembatan gantung dan preservasi jembatan untuk sementara waktu. Tidak ada kegiatan preservasi rutin jalan dan jembatan, serta dukungan manajemen teknis lainnya. Dampak efisiensi, anggaran Dirjen Bina Marga Kementerian PU dipangkas menjadi 12,48 triliun rupiah. Dari anggaran itu, Kementerian PU hanya merencanakan untuk membangun 63 km jalan baru, 242 meter flyover dan underpass, termasuk 13 km jalan tol baru untuk yang hampir rampung. Sementara tak ada anggaran untuk perbaikan jalan. Padahal dari data yang dirilis pada Maret 2024 oleh Kementerian PU, persoalan jalan rusak tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari jalan kabupaten hingga jalan nasional. Untuk jalan nasional yang rusak berat sepanjang 680 km. Jalan provinsi yang rusak berat ada 9.000 km lebih. Sementara jalan nasional yang rusak berat ada 117.000 km lebih. Sebulan jelang mudik, pemerintah tak menganggarkan perbaikan jalan nasional. Pemerintah menargetkan penghematan 306 triliun rupiah dari efisiensi anggaran. Tim Liputan Kompas TV. Kementerian PU memangkas anggaran perbaikan jalan, dampak dari efisiensi menjadi nol alias tak ada anggaran untuk perbaikan jalan. Lalu saat mudik, apakah ini masyarakat diminta untuk menikmati jalan rusak? Kami bahas bersama Herzaki Mahendra Putra, staf khusus Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan yang sudah bergabung. Selamat malam Bang Herzaki. Ya, selamat malam Mbak.
Ya, di studio juga sudah bersama saya ada Mas Yanuar Arif Wibowo, anggota Komisi 5 DPR dari fraksi PKS. Malam Mas Yanuar. Selamat malam Mbak Audrey dan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Zaki dulu. Bang Zaki, jadi ini tidak ada anggaran perbaikan jalan nasional. Jadi sebenarnya kenapa infrastruktur ini yang dikorbankan? Ya, begini Mbak, gitu. Sebenarnya kan kalau bicara mengenai anggaran kan, gitu kan sumbernya tentu dari teman-teman Kemenq, diskusi dengan teman-teman kementerian. Tapi sebenarnya saya ingin menyampaikan, hari ini masih di exercise Pak, ya. Jadi kemarin kan adalah exercise pertama, exercise awal, lalu kemudian ada arahan ternyata dari Pak Presiden melihat situasi terkini, efisiensi tetap akan dilaksanakan, tapi itu fokus adalah yang tidak menyentuh misalnya terkait dengan rapat, ya perjalanan dinas, bagi luar negeri itu yang banyak dikurangin. Nah ini kemudian pada saat kemudian masuk ke PU, memang ada beberapa mata anggaran yang kemudian lihat sehingga menimbulkan konsekuensi tidak ada pemeliharaan, kemudian tidak ada perbaikan atau sejenisnya. Nah, Nol loh, kemudian nol perbaikan untuk pemeliharaan ya Bang? Nah ini kami terima kasih kepada masyarakat, terima kasih kepada teman media, juga masih banyak pihak teman DPR juga. Pada saat minggu lalu misalnya Pak ya, waktu di rapat minggu lalu, Kementerian PU dengan teman-teman DPR juga menyampaikan masukannya. Nah ini semua didengarkan oleh Bapak Presiden, jadi kemudian minggu ini ada exercise lagi. Dalam proses exercise lagi, kemudian apakah memang anggarannya tetap sama seperti yang kemarin, saya dipotong, atau akan ada penyesuaian lagi. Nah kita tunggu nih. Kita tunggu, karena ini Pak Presiden mendengarkan betul masukan masyarakat. Yang kita lakukan, arahan beliau awalnya adalah pemotongan-pemotongan ini semuanya fokusnya adalah efisiensi yang tidak ada kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi ketika ada angka yang cukup signifikan di beberapa kementerian, di banyak kementerian ya, lalu kemudian ternyata itu mau nggak mau mempengaruhi nih, istilahnya itu mempengaruhi bukan lagi hanya lemak-lemaknya saja yang dibersihkan, tetapi juga ternyata ada pengaruh dengan kinerja. Nah inilah yang menjadi perhatian Pak Presiden, karena harapan beliau yang dikurangin itu adalah terkait dengan istilahnya itu tidak bersentuh langsung Kalau dengan gitu Bang masyarakat. Zaki, saya langsung nanya ke Mas Yanuar aja. Jadi Mas Yanuar yang paling terbaru itu ada nggak sih revisi untuk anggaran? Ya, saya baru saja di Komisi 5 ini raker dengan seluruh mitra, termasuk juga dengan Kementerian PU ya. Ini jadi atensi kami ya terkait dengan perbaikan jalan yang masih dinolkan. Memang besar harapan kami ya sebagaimana Pak Presiden selalu memberikan arahan bahwa efisiensi ini adalah anggaran yang tidak berdampak langsung pada masyarakat dan tidak menimbulkan atau berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, kita selalu mengingatkan kepada mitra kami seperti Kementerian PU dalam hal ini untuk fokus ya, mana anggaran-anggaran yang memang tidak berdampak kepada masyarakat itu yang diefisiensi. Memang cukup mengejutkan, anggarannya cukup besar dieliminir gitu ya, diefisiensi dari 110 menjadi 29 triliun. Dan sampai tadi kita raker ya dan kita putuskan anggaran di PU masih 29 triliun setelah ada rekonstruksi beberapa hari kemarin gitu. Dan sub-subnya itu masih sama, perbaikan nol misalnya, tidak ada pembangunan jembatan gantung. Betul. Nah sementara kami menginginkan bahwa PU ini fokus seperti halnya Asta Cita yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya di yang ke-6 itu tentang membangun dari bawah, membangun dari desa. Nah infrastruktur berbasis masyarakat yang ada di desa-desa itu ya bisa menaikkan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian bagian dari upaya kita untuk ketahanan pangan. Nah ini kan penting ya. Nah kembali ke tema yang kita sedang bahas ini. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan momentum Lebaran. Tentu banyak masyarakat kita akan melakukan perjalanan mudik ya, Lebaran dan seterusnya. Ini akan menjadi atensi kami di Komisi 5. Pasti menjelang itu kita akan evaluasi lagi. Tadi saya juga sempat sampaikan ke Pak Menteri ya, tolong Pak ini jadi atensi. Karena menjelang Lebaran kita akan evaluasi ya, apalagi jalur Pantura ini biasanya apalagi jalur Pantura, Trans Sumatera ya. Bahkan ketika terjadi kepadatan itu kan selalu diarahkan oleh aparat kepolisian jalur alternatif.
Alternatif pun kita minta untuk dimitigasi supaya tidak terjadi banyak eksiden atau kecelakaan. Oke, nah kalau kayak gini gimana nih Bang Zaky? Kalau tadi dari hasil rapat Komisi 5 aja tetap aja tuh anggaran yang diperbaikinya nol, tidak ada pembangunan jembatan gantung juga. Pertanyaannya nih masyarakat diminta untuk menikmati nih kalau pas mudik ini jalannya rusak nih Bang. Ya, begini Mbak, ini mudik ini menjadi salah satu perhatian besar ya pemerintah. Karena alhamdulillah ketika kemarin Nataru ya ada beberapa terobosan yang kita lakukan, pelayanan kepada masyarakat, diantaranya tiket turun 10% ya untuk pesawat udara di beberapa titik. Nah hari ini kita ingin agar pada saat Lebaran bisa melakukan hal-hal yang lebih besar lagi dan lebih luas lagi dampaknya kepada masyarakat. Ini semua sedang kita exercise ya, situasi hari ini memang kita berbicara ya. Ya adanya begini ya kita upayakan bagaimana agar masyarakat tetap mendapatkan hal yang terbaik. Mudik ini menjadi concern kita, perhatian kita. Teman-teman di PU misalnya ya di berbagai titik juga sudah mencermati, sedang mendata potensi-potensi kepadatan maupun potensi jalan-jalan yang misalnya rusak, atau yang misalnya nanti jangan-jangan bisa membuat kemacetan. Nah ini sedang dibahas. Minggu lalu baru saja Pak Menko rapat dengan teman-teman PU, rapat dengan teman-teman Kementerian Perhubungan, ya bahkan juga termasuk dengan BUMN, ya maupun dengan beberapa BUMN lainnya gitu, instansi lainnya, termasuk dengan Korlantas juga. Artinya ada kemungkinan untuk revisi lagi nggak Bang? Ya kalau masalah revisi anggaran tentu hari ini kita masih terus mendorong, ya bagaimana caranya, ya sehingga apa yang kita miliki hari ini benar-benar bisa tetap optimal dalam melayani masyarakat. Apalagi untuk mudik Lebaran ini kan hajatan luar biasa besar ya. Begitu banyak masyarakat Indonesia yang terlibat, ini menjadi perhatian besar dari pemerintah. Kita ingin agar bagaimana semua pihak, banyak pihak yang menjalani Lebaran ini bisa dengan tenang dan nyaman nih. Nah, makanya tadi minggu lalu kita ada lakukan rapat koordinasi, semua pihak sudah punya PR-nya semua, masing-masing dari Pak Menko sudah menyampaikan apa teman-teman perhubungan, teman-teman PU seperti apa, lalu teman-teman bahkan pariwisata juga terlibat, Menteri BUMN seperti apa, lalu kemudian BMK, bahkan BMKG Mbak. Oke. Jadi yang kayak gini-gini kita sudah lakukan, kita mitigasi, tapi tunggu dan terus berproses. Tapi makasih teman-teman media, terus ingatkan juga. Terus ingatkan juga. Bang Zaky saya mau nanya, sebentar saya mau nanya dulu ke Mas Yanuar ya. Mas Yanuar, jadi pada saat ditanya juga nggak sih dari teman-teman Komisi 5 di DPR gitu, ini sebenarnya yang mencoret-coret anggaran ini dan membuat anggaran ini siapa begitu? Karena kan memang misalnya kalau dinas keluar negeri bangkas, karena itu juga tidak berdampak pada masyarakat. Kalau ini kan sangat berdampak nih, pembangunan jalan, perbaikan jalan. Iya, ini kan mekanismenya memang agak ini ya, dari pekerjaan beberapa kementerian. Efisiensi itu kan dari angka-angka yang dulu dianggarkan di 2025 ya ketika September 2024 itu dengan program unggulan yang sekarang Pak Presiden sedang luncurkan, ini kan pasti ada adjustment, ada perubahan-perubahan. Nah, ini semua mitra kami ya di PU, di perhubungan dan seterusnya itu mereka diberikan pagu gitu ya oleh Kementerian Keuangan untuk di-exercise gitu dan dimintakan persetujuan kepada kami. Nah, kalau kami di Komisi 5 itu memang ya kewenangannya eksekutif. Mau dikurangi berapa, mau ditambah berapa gitu. Nah, yang kita inginkan adalah bahwa pengurangan atau penambahan itu fokusnya itu masyarakat jangan kemudian dirugikan. Dan ini dirugikan sekali masyarakat. Dalam hal ini apa yang telah terjadi dengan tidak adanya perbaikan jalan ya, kami khawatir kalau ini tidak segera diberikan solusi ya, dianggarkan, masih ada waktu sih ya Bang Zaky ya, masih ada waktu. Kita mudah-mudahan Ibu Menteri Keuangan juga melihat situasi seperti ini ya, termasuk Mbak Audrey, ini bagaimana tenaga-tenaga non ASN yang ada di bawah Kementerian PU pun ini sudah menjerit gitu loh. Jadi tenaga-tenaga yang penjaga pintu air ya, penjaga bendungan yang non ASN ini sempat kemarin kan dirumahkan. Kita ingin jangan dampaknya kemana-mana. Tapi kita ingin bahwa ini menjadi fokus gitu ya kepada masyarakat kecil. Pak Prabowo tentu sangat ingin ya masyarakat kecil itu dilayani dengan baik. Mereka ya jangankan urusan begini ya, urusan makannya aja diperhatikan sama beliau gitu loh. Kita berharap menteri ini fokus, benar-benar anggaran yang tidak berdampak kepada masyarakat itulah yang
direvisi. Tapi masih bisa kemungkinan ada revisi lagi nggak? Mengingat kan ini bentar lagi nanti Lebaran. Masih mungkin. Berarti Karena ini belum mekanisme ketok palu. anggaran kita ini kan memberikan keleluasaan yang cukup besar ya kepada eksekutif untuk melakukan adjustment. Tinggal nanti dimintakan persetujuan kepada mitra komisi terkait seperti sekarang ini gitu loh. Ini kan adjustment biasa aja gitu. Dari 110 menjadi 29, dari 30 jadi 13 di perhubungan dan seterusnya. Kapanpun itu bisa terjadi gitu loh. Kapanpun bisa terjadi. Oke, Bang Zaki, balik lagi ke Bang Zaki. Kalau misalnya tadi kan jalan baru ini hanya 63 km ya yang dibuat, begitu ada jalan rusak berat yang diperbaiki atau jalan rusak berat lah ini nasional 600 km lebih dan lain sebagainya, itu data-data yang diperoleh begitu. Nah pertanyaannya kalau misalnya dipangkas-pangkas untuk perbaikan, untuk pembangunan jalan baru, nah ini gimana parameter masyarakat ini menilai kinerja dari Kementerian PU nih 1 tahun ke depan? Ya begini Mbak, bagaimanapun ini masih awal, ya itu satu hal. Yang kedua kan semangatnya Pak Prabowo ini kan ingin ada efisiensi. Nah, beliau ingin setiap dari kementerian, setiap kali itu menyampaikan usulan-usulannya. Seperti apa nih duduk bareng dengan teman-teman Kementerian Keuangan. Dengan harapan tentu pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu itu bisa dihilangkan. Nah, tentu bagi beliau bagaimana layanan ke masyarakat tetap berjalan dengan baik. Nah, hari ini memang dalam exercise yang kita lakukan, tadi ada beberapa konsekuensi. Tapi ini yang lagi sedang kita carikan jalannya juga. Tetapi satu hal yang pasti, tadi seperti disampaikan oleh Pak Yanuar, ya kita terus exercise, kita terus komunikasi ke Menkyu, ke Pak Presiden, ya juga ke teman-teman DPR, ya juga terus menyerap aspirasi dari masyarakat. Dan kita kan mempelajari semua nih. Hanya semangatnya tetap sama, semua kementerian, termasuk Kementerian Kemenko Infrastruktur, kita dukung penuh yang namanya efisiensi ini, kita ingin hilangkan lemak. Tetapi yang kedua, kita tetap jaga bagaimana pelayanan masyarakat tetap optimal. Nah, yang ketiga, Pak, terkait dengan lagi-lagi ya untuk Lebaran ini kita benar-benar jaga. Hanya kan kalau Pak Menko AHY ini kan tipikal orang ini kan bekerja dulu, ya kan, koordinasi rapat segala. Nanti kalau sudah ada hal-hal terobosan yang bisa disampaikan kan sama, nggak ada yang menduga loh, Mbak. Waktu di akhir tahun lalu Nataru bisa turun 10%, itu kerja selama 2 bulan awal itu luar biasa intens. Nah ini juga yang kita sedang lakukan karena ini lebih terkait lebih banyak pihak lagi, lebih banyak istilahnya itu ada ratusan juta ini yang terlibat ini. Lebih dari 100 juta setahu kami ya dalam permudikan kali ini. Saya lupa angka persisnya. Nah ini yang kami benar lagi itu betul. Bagaimana nih semua titik yang rawan terutama ini bisa kita carikan solusinya tentu dengan koordinasi lintas KL tadi. Jadi tadi termasuk juga dengan revisi anggaran yang masih bisa begitu ya Bang Zaki ya? Kita terus dorong ya, terus dorong bagaimana semangat Pak Prabowo kita dapat. Tetapi yang lain kita upayakan agar masyarakat kepentingan tetap baik. Terima kasih Bang Zaki, Mas Yanuar. Selamat malam Bapak-bapak. Terima kasih. Ya semuanya. Terima kasih Pak Yanuar. Kita akan kembali lagi di Sapa Indonesia Malam, tapi kita dengarkan dulu kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan juga sekitarnya.